warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziana Dewi Pradana dari SMAN 1 Kademangan. Saya di sini akan menjelaskan ide solusi saya berupa website edukasi berfokus pada pencegahan dan perlindungan anak dari pelecehan seksual di usia dini. Oke, dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan website yang saya buat berjudul Membangun Perisai Perlindung, Edukasi Pencegahan Pelecehan Seksual pada Anak Usia Dini. Website ini saya rencang sebagai media pembelajaran yang mudah dipahami oleh orang tua, guru, masyarakat, agar kita semua lebih siap membantu melindungi anak dari risiko kekerasan seksual. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya membuat website ini. Yaitu seperti yang kita tahu, maraknya kasus pelecehan seksual pada anak terus meningkat, terutama pada anak usia dini. Anak-anak rentan karena belum memahami batasan tubuh, belum bisa menolak, dan mudah ditipu oleh orang dewasa, terutama dengan perkembangan teknologi dan informasi sekarang. Hal ini sangat serius jika anak-anak tersebut tidak bisa menyaring apa yang mereka lihat dan dengar di media sosial sekarang. Oleh karena itu, edukasi sejak dini sangat penting agar anak-anak memiliki kemampuan melindungi diri dari suatu hal yang seharusnya tidak mereka hadapi di usia dini. Selanjutnya, di website ini ada program yaitu Tubuhku Milikku. Program edukasi yang mengajarkan tubuh anak adalah milik mereka sendiri. Dan kedua, bedakan antara sentuhan aman, yaitu seperti sentuhan pelukan orang tua dan sebagainya. Kemudian sentuhan tidak aman, seperti sentuhan pada area pribadi. Yang ketiga adalah anak berhak berkata tidak, kemudian pergi dan melaporkan ke orang dewasa yang dipercaya. Yang ketiga, di website ini juga ada cara edukasi yang tepat untuk kita bisa mengedukasi anak-anak. Yang pertama yaitu kenali tanda-tanda kekerasan dan pelecehan seksual. Kita harus mengenali tanda-tanda tersebut dulu ya sebelum mengedukasi mereka. Yang kedua yaitu edukasi anak dengan bahasa mudah dan sesuai dengan usia mereka, dan hindari istilah rumit karena anak-anak belum pasti mengerti dengan hal itu. Kemudian yang ketiga, ajak bicara dua arah. Selalu dengarkan cerita dan pendapat anak ketika berbicara. Mereka akan lebih fleksibel untuk berbicara pada kita kalau kita mendengarkan mereka tanpa membantah perkataan yang mereka antarkan ke kita. Yang keempat yaitu manfaatkan momen berdua seperti saat memandikan anak, membaca buku, atau menonton TV. Karena anak-anak pasti sangat mudah diajak bicara saat kita melakukan aktivitas dengan mereka secara berdua, ya kan? Kemudian yang kelima, edukasi diberikan sedikit demi sedikit, bukan hanya sekali. Ya tentu saja, masa ya sekali kasih edukasinya, ya selalu lah. Kemudian dari website saya terdapat tindakan jika anak melapor. Yaitu pertama, tenang, dengarkan anak bicara sampai selesai dan percaya pada anak. Kemudian yang kedua, pastikan anak aman dari pelaku. Jangan biarkan pelaku berada di dekat mereka, maka mereka tidak akan mau berbicara jika mereka tahu ada pelakunya di situ, ya. Kemudian yang ketiga, jangan menginterogasi mereka, cukup dengarkan saja dengan tenang. Karena jika mereka diinterogasi diinterogasi secara spesifik, mereka pasti tidak akan mau berbicara karena mereka merasa takut untuk bicara karena takutnya nanti mereka dimarahi, ya. Dan yang keempat, catat informasi penting secara singkat. Ya, jika diperlukan bisa dilakukan untuk mencatat bukti-bukti yang dilontarkan oleh anak ini agar bisa nanti dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kemudian yang kelima, segera hubungi pihak profesional seperti psikolog, layanan pelindungan anak, atau polisi. Ya, untuk membuat mental anak tetap terjaga, ya kita harus menghubungi psikolog kalau enggak layanan pelindungan anak, ya kan? Nah, kemudian yaitu kesimpulan dari
Seluruh isi website saya itu pelecehan seksual meningkat pada usia dini. Edukasi diperlukan agar anak memahami batasan tubuh dan mampu melindungi diri. Kemudian, edukasi seksual dini bukan mengajar soal seks saja, tetapi mengajarkan pelindungan diri, mengenal tubuh, batasan fisik, dan keberanian berkata tidak. Mencegahannya efektif jika orang tua, guru, dan masyarakat bekerja sama. Jadi semua itu bisa kita lakukan jika kita bisa bekerja sama untuk melindungi anak-anak dari hal-hal yang seharusnya tidak mereka hadapi pada usia dini. Jadi kita harus menjaga mereka agar tetap dalam batas yang aman. Oke. Selanjutnya, baiklah, yang terakhir adalah isi dari website yang saya buat. Inti-inti dari isi website yang saya buat, oke. Yaitu pertama, edukasi seksual dini sangat penting untuk melindungi anak. Kemudian yang kedua, anak harus diajarkan batasan tubuh, sentuhan aman dan tidak aman. Kemudian yang ketiga, program Studi Tubuhku Milikku efektif untuk mengajarkan pelindungan diri. Kemudian yang keempat, peran orang tua, guru, masyarakat harus bekerja sama dalam edukasi yang sudah dijelaskan di website ini. Ya iyalah, masa nggak ada kontribusinya. Kemudian yang kelima, penting mengenali tanda-tanda pelecehan pada anak sejak awal. Kemudian yang keenam, jika anak melapor, orang dewasa harus tenang, percaya, dan segera membantu. Kemudian yang ketujuh, edukasi yang tepat membuat anak lebih berani, percaya diri, dan mampu melindungi diri. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan tentang website yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang kurang mengenakan. Saya di sini mengejar deadline, jadi seadanya saja. Thanks yang sudah mau nonton. Terima kasih. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan tentang website yang telah saya buat. Saya harap melalui proyek ini saya tidak hanya mengembangkan kemampuan digital skill saya, tapi saya juga bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar dan juga masyarakat sekitar. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sobat-sobat digital skill.